Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari tutor 1 dengan NPM 130110190290240. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan physical examination in adult cardiac patient. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Putri yang bertugas di klinik pada malam hari ini. Tadi dengan Ibu Tasya ya. Ibu Tasya tadi umurnya berapa? 70 tahun. Oke Ibu, tadi kan kita sudah melakukan anamnesis, saya sudah bertanya-tanya kepada Ibu terkait dengan keluhan Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik. Mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman, namun saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, silakan Ibu berbaring di kasur pemeriksaan. Terima kasih. Pemeriksaan berdiri pada sisi kanan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik umum. Belum melakukan pemeriksaan, cuci tangan dengan sabun dan air lalu keringkan. Sisihkan pasien secara nyaman, lalu gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoideus relaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Kemudian temukan pulsasi vena jugularis internal. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis internal pada setengah bagian bawah leher. Lalu identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dan titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menjelang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua artikel karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan berat arteri karotis. Arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksi otot optimal. Letakkan tangan di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi medial dari tendon bisep. Pertama, lakukan inspeksi. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supinasi. Umumnya titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela liga 4 dan 5. Selanjutnya, lakukan palpasi. Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikal mungkin dapat menyebabkan jari terangkat. Periksa getaran dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Untuk ventrikel kiri, tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Apabila gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Ketika mulai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral, kemudian
Nilai, lokasi, dan amplitude titik impuls maksimum. Posisikan pasien pada posisi telentang dengan ketinggian 300. Lokasikan jari pada sela iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan nafas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Untuk menentukan batas kiri jantung, perubahan bunyi perkusi dari sonor kapakak menunjukkan batas kiri jantung. Biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya penutupan katup tricuspid. Normalnya, kita tidak dapat membedakan kedua komponen. Bunyi jantung pertama S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Untuk bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik, memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya karena katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pada pemeriksaan murmur kardiak, ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan waktu, tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Lalu, murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis ketika dengar murmur, lalu murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Yang kedua bentuk, di mana bentuk atau konfigurasi murmur itu ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Yang ketiga, lokasi intensitas maksimum, di mana yang pertama, cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apex, midsternal, midclavicularis, atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta, sementara itu murmur yang lebih keras pada apex biasanya mitral. Berikutnya, radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal, di mana eksplor area sekitar murmur dan tentukan di mana dapat terdengar. Berikutnya intensitas, di mana murmur sistolik memiliki 6 derajat. Derajat pertama sangat samar, kemungkinan tidak terdengar. Derajat kedua pelan, derajat ketiga keras sedang, derajat 4 keras, terpalpasi trill, derajat 5 sangat keras dengan trill. Derajat 6 terdengar dengan trill, dapat terdengar ketika tidak ada stetoskop di dada. Letakkan jari pada tulang kering pasien, lalu jika ada edema pitting, maka jari akan tenggelam ke dalam jaringan. Dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada.